Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa, saudara-saudariku para hamba Allah yang semoga kesemuaannya dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manusia hidup di alam dunia ini semenjak kita dilahirkan ke alam dunia sampai roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di alam dunia ini semuanya adalah amanah. Karena kita hidup di alam dunia ini adalah amanah, maka amanah ini satu waktu, entah kapan waktunya, di saat selesai waktunya, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Sebagai satu gambaran kehidupan umat manusia di alam dunia, dan alam dunia ini merupakan amanah, ada seseorang diamanati menjaga toko. Di toko ini banyak sekali macam-macam barang, dari barang biasa, barang yang mahal, serta barang-barang yang lain. Di saat seseorang ini diamanati menjaga toko, pemiliknya berkata satu waktu nanti akan dipertanyakan bagaimana barang laku atau tidak. Begitu pula kalau memang ia laku nanti akan ada keuntungan. Kalau memang tidak laku, namanya juga jualan. Begitu pemilik ini mengamanahkan sepenuhnya kepada penjaga toko, malah yang jaga toko berpikirnya lain. Padahal barang ini barang amanah, hanya sebatas jaga. Masya Allah, itu orang jaga toko petang-tang peteng-teng. Apa tuh petang-tang peteng-teng? Gayanya minta ampun, tengilnya luar biasa. Toko orang dibilangnya punya sendiri, padahal punya orang. Barangnya ia aku sendiri, bahkan ia buat poyah-poyah, buat senang-senang, buat berbangga, bersenang-senang. Dia ngaku itu adalah barang punya sendiri. Begitu barangnya habis, pemilik toko datang. Bagaimana jualannya? Beres. Habis? Habis. Barangnya habis? Habis. Duitnya ada? Bengong aja. Kagak ada. Terus barangnya habis. Akhirnya kan ini pemilik toko merasa aneh. Masa barangnya habis, semua habis, tapi duitnya kagak ada. Akhirnya pemilik toko marah. Marah yang luar biasa. Sampai dicek, kenapa sampai terjadi kerugian yang sangat luar biasa. Barang habis, duit kagak ada. Diproses hukum, bahkan lebih jauh lagi, yang diamanati jaga toko ini dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Dia menggunakan amanah
barang punya orang lain, dia ngakunya adalah milik sendiri, tidak merasa itu merupakan amanah, dia gunakan untuk berpoyah-poyah. Begitulah kehidupan umat manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semenjak umat manusia dilahirkan ke alam dunia, sampai manusia rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semenjak akil balik mumayyiz, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid tidak lepas akan mencatat seluruh amal perbuatan. Bagaimana kehidupan umat manusia? Di saat ia baik, semua akan dicatat dengan kebaikannya. Dia berbuat tidak baik, berbuat yang jelek, malaikat akan mencatat tentang perbuatan kejelekannya, dan kesemuaannya akan dipertanggungjawabkan, dihisab, dihitung, ditimbang, dan melewati Shirathul Mustaqim, penentuannya surga atau pula neraka. Manusia hidup di alam dunia ini hanyalah amanah. Semuanya amanah. Tidak ada satupun apa yang kita rasakan kehidupan di alam dunia ini tanpa dipertanggungjawabkan dalam diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dipertanggungjawabkan. Saudaraku, jangan merasa gagah. Orang gagah akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana badanmu? Untuk apa saja badanmu? Apa saja yang telah engkau perbuat pada dirimu? Yang kita merasa diri kita lemah, diri kita tidak mampu, bahkan kekurangan, itu pun adalah amanah. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu lemah? Apa saja yang kamu perbuat? Kenapa putus asa? Kenapa kurang bersyukur? Kenapa kamu tidak mensyukuri nikmat Allah? Dan kenapa banyak meninggalkan ibadah karena faktor kelemahannya? Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita adalah amanah. Maka ukhti, saudariku yang merasa cantik, jangan sekali berani membuka aurat. Begitu pula kepada saudariku yang sudah rumah tangga, jangan sesekali untuk berbuat tidak baik kepada suami. Hidup kita ini jangan sesekali kita melanggar dalam diri kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesemuaannya adalah amanah. Orang berbuat baik di dalam kebaikan kita. Kebaikan merupakan umum, kebaikan merupakan perintah. Kebaikan bukan hanya milik orang baik, kebaikan kesemuaannya milik umat manusia. Terutama manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sesekali berpikir berbuat baik hanya untuk orang baik. Oh, ustadz, dia ustadz pantas berbuat baik. Oh, dia kiai ulama pantas ibadahnya. Itu hanya sebatas amanah. Dia ustadz diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ustadz. Dia ulama, dia kiai diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ulama, sebagai kiai, untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyampaikan amaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah amanah. Anda seorang perempuan, itu adalah amanah. Anda seorang laki-laki, itu adalah amanah. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejabat, amanah. Pegawai, amanah. Tentara, polisi, amanah. Apalagi jauh dalam hidup umat manusia, amanah yang dipilih oleh rakyat. Seperti Pak Lurah, Bupati, Wali Kota,
gubernur, presiden, jauh lebih berat. Kenapa mereka yang dipilih rakyat jauh lebih berat? Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula bertanggung jawab di hadapan umat manusia. Bertanggung jawab di hadapan umat manusia, lebih jauh lagi bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan amanah. Hidup umat manusia, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena merupakan amanah, dan amanah ini satu waktu, kapan waktu manusia kontraknya sudah habis. Tidak tahu kita umat manusia kontrak hidup di alam dunia ini berapa tahun. Ada yang kontraknya cukup 10 tahun. Ada pula yang kontraknya 30 tahun. Ada pula yang kontraknya 50-60 tahun. Udah batas akhir 60 tahun. Tetapi diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kontraknya nyampai 90-100 tahun. Kontrak habis kehidupan di alam dunia yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai macam kehidupan, polemik kehidupan, amanah yang dipikul oleh umat manusia, dan manusia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipertanyakan bagaimana amanah yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat umat manusia hidup di alam dunia. Kalaulah memang benar umat manusia hidup di alam dunia ini, amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka jalani dengan baik. Kalimat baik ini bukan kalimat baik apa kata diri. Baik ini bukan baik apa kata kebutuhan. Baik bukan baik apa kata kepentingan. Tetapi sebaliknya, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di hadapan Allah, orang Islam yang beriman, orang yang bertakwa, di dalamnya melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ia beriman, dia Islam, begitu pula dia bertakwa, mengamalkan seluruh amalan-amalan perbuatan di alam dunia ini bagaimana karena Allah, insya Allah, saudaraku, sahabatku, saudara seiman, semuanya akan menjadi amal ibadah. Amal ibadah bagaimana? Amal ibadah kebaikan kita yang dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal ibadah ini untuk kita, bekal kita, kehidupan umat manusia saat hidup di alam kubur, yaumul hisab, yaumul jaza, di dalamnya pembalasan surga atau pula neraka. Sesuai dengan perintah Allah, menjadi kekasih Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kekasih Allah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga Allah sebagai kekasih Allah. Tetapi sebaliknya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada amalan-amalan yang kita lakukan, perbuatan kehidupan umat manusia di alam dunia ini, dia berbuat, dia melakukan, dia bekerja, melakukan amalan kehidupan di alam dunia ini. Begitu dia kembali ke akhirat, kehidupan di akhirat, hidup di alam dunia, dia tidak memiliki apa-apa. Dalam arti, amalan yang ia kerjakan saat kehidupan di alam dunia menjadi sia-sia, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Betapa merugi, betapa sia-sianya manusia hidup di alam dunia. Dia bekerja, dia melakukan amalan-amalan ibadah, dia beraktivitas, tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Bahkan dia tergolong manusia
yang tergolong dalam mendapatkan kerugian. Siapakah golongan mereka berbuat yang mendapatkan amalan yang sia-sia? Yang pertama adalah orang yang murtad. Bagaimana orang yang murtad? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Orang yang murtad, bagaimanakah dan siapakah orang yang murtad? Sebelumnya dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, yakni hidup dalam keimanan agama Islam. Tetapi sebaliknya, entah faktor apa dalam dirinya, keimanannya rubah dan dia keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang murtad kharaja an dinillah, orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang murtad, ia yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, sebelum ia bertaubat kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, fayamut, maka ia mati. Wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang murtad dan ia mati berarti ia dalam kekafiran. Seluruh amalan yang sudah dikerjakan di saat ia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mati dalam kemurtadan, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hancur lebur, sia-sia amal ibadah kesemuaannya, dunia dan akhiratnya. Bukan hanya ia lebur, hancur amal ibadahnya, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka semua akan digolongkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Hum fiha khalidun, mereka semua di dalam neraka akan kekal tinggal selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, berarti orang yang murtad, yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala dan ia mati, orang yang murtad dan ia mati, seluruh amal ibadahnya hilang, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya dimasukkan ke dalam neraka dan sia-sia amal ibadahnya. Kita harus sadari, agama bukanlah perhiasan kehidupan. Agama bukan pemanis dalam makanan yang kita rasakan. Bukan lipstik penghias bibir sehingga indah di dalam apa yang kita pandang. Agama bukanlah semboyan atau pula bukan hanya sebatas tulisan. Tetapi sebaliknya merupakan keimanan, iman yang tidak pernah bisa diperjualbelikan. Agama merupakan keimanan, iman yang bukan penghias kehidupan alam dunia. Agama bukanlah penghias kehidupan di alam dunia, tetapi sebaliknya agama merupakan ketetapan jiwa raga kehidupan umat manusia, baik itu dunia atau pula akhirat. Agama tidak bisa diperjualbelikan, agama tidak bisa untuk diperdebatkan, agama tidak bisa dijadikan alasan untuk pernikahan. Agama merupakan keimanan, ketetapan jiwa, pilihan keyakinan kita, tidak bisa untuk diragukan lagi dan untuk dipertanggungjawabkan dunia dan akhiratnya. Jangan sesekali kita beralasan apapun alasannya, pernikahan, saudara, kerabat,
alasan, berbagai macam alasan. Agama merupakan ketetapan jiwa, pilihan hidup, keyakinannya yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sesekali mempermainkan agama. Orang yang murtad, habis amal ibadahnya, habis pahalanya, hilang semuanya. Dan semua mereka yang murtad digolongkan untuk golongan ashabun nar, masuk ke dalam neraka, kekal selamanya di dalam neraka. Golongan yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, amalan kehidupan di alam dunia yang sia-sia, mereka yang musyrik. Musyrik kepada siapa? Musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan musyrik? Musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa yang lebih jauh dan luas, musyrik menyampingkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah musyrik. Bagaimana orang musyrik? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang musyrik ada dalam bentuk qauliyah, ucapan. Musyrik ada dalam bentuk qalbiyah, hati nurani. Musyrik ada dalam bentuk qarariyah, merupakan ketetapan. Begitu pula memang musyrik ada memang dalam hidupnya dalam kemusyrikan. Bagaimana di antara saudara-saudara kita, mereka yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi mereka menyampingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, saudara kita sakit. Di saat sakit, dia berobat ke dokter. Begitu berobat ke dokter, sembuh. Temannya bertanya, kemarin sakit? Betul. Bagaimana sekarang? Sudah sehat. Betul sehat? Sehat. Kok cepat amat? Sakitnya cepat amat. Iya, kemarin saya ke dokter, terus berobat. Di saat saya berobat, langsung saya sembuh, minum obat. Oh, jadi dengan obat, datang ke dokter, minum obat, sembuh. Iya. Yang ia yakini di dalam hatinya, dengan obat, datang ke dokter, jadi sembuh. Tuh. Padahal yang memberi sakit Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyembuhkan kehidupan umat manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, yang kita lihat kehidupan di alam dunia ini tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang kita anggap obat, semua itu dari ciptaan Allah. Coba kita lihat obat itu dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan. Yang menciptakan tumbuh-tumbuhan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus dia lebih percaya kepada obat, menyampingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita ucapkan alhamdulillah. Jadi awali dulu kalimat alhamdulillah. Berkah minum obat, wasilah minum obat, saya sakit jadi sembuh. Jadi obat hanya sebatas wasilah. Yang menyembuhkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin bisa gambaran dalam bentuk kemusyrikan. Lebih jauh lagi. Pakai cincin, pakai cincin. Dengan ngerasa cincin bisa mendatangkan rizki. Cincin bisa merubah hidup. Cincin bisa mendatangkan jodoh. Cincin bisa buat kaya. Begitu pula percaya kepada yang lain.
mungkin lebih jauh lagi menuhankan kepada yang lain, berarti dia menyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan, apapun bentuknya, apapun jenisnya, apapun labelnya, dan bagaimanapun warnanya, kalau memang isinya adalah kemusyrikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka musyrik, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka hancur lebur, hilang amal ibadah mereka semua, apa yang mereka kerjakan. Berarti dengan kemusyrikan kita menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang sudah kita kerjakan hilang, musnah, seperti halnya kayu bakar dimakan api, hilang dengan hancur, dan habislah amal ibadah kita selama kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga, ini kalimatnya, semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa dan kesalahan kita. Jadi golongan yang kedua, amalan kehidupan umat manusia yang sia-sia, mereka yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musyrik di dalamnya adalah syirik, musyrik merupakan amalan dosa yang sungguh sangat besar. Ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, amalan yang sia-sia, yang menghancurkan amalan kita kehidupan di alam dunia, amalan yang tidak menjadi pahala, ria, pengen dilihat orang lain. Begitu pula dalam bentuk kita ngomong-ngomongin. Jadi ngomong-ngomongin apa yang sudah kita berikan, atau menyakiti, kita memberi tetapi menyakiti. Tiga golongan ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini tiga golongan ini biasanya ada pada golongan orang sombong. Merasa dirinya wah, merasa dirinya hebat. Yang pertama, ria. Oh, ini orang ria. Bagaimana orang ria? Biar orang lain memandang, melihat, memperhatikan sehingga datang pujian. Tapi memang hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang memberi sudah memiliki sifat ria, itu hawanya panas karena butuh pujian. Ngasih sih enggak seberapa. Ngasih sih enggak seberapa, cuma 100.000. Ngasih anak yatim di kampung-kampung di daerah cuma 100.000. Fotonya 10 kamera. Uploadnya 100 kali. Share-nya 1000 kali. Luar biasa. Butuh komen. Kenapa? Karena dia butuh pujian. Pengen dilihat orang lain. Jadi di dalam hatinya sudah tidak ada, karena Allah Subhanahu wa taala hilang nilai ibadah. Hilang diri kita keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Imannya diganti penyakit ria, pengen dilihat, dipuji orang lain. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sesekali kita mengupload foto kita dipengen dilihat orang lain. Kita mesra dengan keluarga kepada suami kita, diupload. Padahal seorang istri mesra kepada suami itu ibadah, sehingga butuh pujian orang lain. Hilang, saudariku, amal ibadahnya. Kita masak untuk suami, diupload. Padahal untuk suami itu adalah sedekah, kebaikan, amal ibadah. Hilang amal ibadahnya.
Kita sodakoh diumumin, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih saya ucapkan. Wow, luar biasa. Diumumin, sebuah orang dengar. Nih, biasanya di kampung-kampung, di daerah-daerah, datang penyakit riak. Pengen dipuji orang lain, pengen dipuji orang lain. Hilang amal ibadahnya. Nah, golongan yang kedua menyakiti. Siapa menyakiti? Tangan ngasih, mulut kagak diem. Tangan ngasih, ngomel kagak berhenti-berhenti. Di saat ngasih, dasar, kagak habisnya. Dasar, badan mas sehat, tapi ngasih. Atau mungkin, oh ini orang ini lagi, orang ini lagi, orang ini lagi, orang ini lagi. Padahal ngasih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seberapa besar pun yang kita berikan kepada orang, yang kita berikan nilai sosial, dengan dasar kita keimanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus akan menjadi amal jariah, dan jariah itu tidak akan berhenti. Tetapi sebaliknya, ngomong apalagi sampai nyakitin, hilang amal ibadahnya, dan pekerjaan kita, amal perbuatan kita sia-sia. Ayo hati-hati biasanya nih ibu-ibu, karena ibu-ibu ini kan ladang pahala. Di saat suaminya kepengen, maklum kadang suami kepengen kan tidak tahu jadwal. Nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak tahu pagi, kagak tahu jadwal. Ngasih sih ngasih, tapi ngomong. Orang nggak tahu jadwal. Udah tahu, udah mau maghrib. Udah tahu, ini lagi masak. Ngomong nyakitin, Bu, ngasihnya harusnya menjadi amal ibadah, sia-sia. Kenapa? Karena nyakitin, ngomongin. Ayo. Begitu pula memberikan makanan, minuman. Di saat kita ngasih makanan, minuman, servis diri kita kepada suami kita, ngasih sih ngasih sambil ngomong. Pengennya makan yang enak-enak, minum yang enak-enak, pengennya dihidangin. Ya, ngasih sih ngasih, tapi nyakitin, ngomongin. Bu, itu adalah amalan sia-sia. Begitu pula diri kita. Pejabat, mereka membantu, entah itu dari pribadi atau pula negara, pengen dipuji, dipandang. Begitu pula sambil dia ngomong, nyakitin kepada yang dikasih. Saudaraku, Pak Pejabat, itu merupakan amalan sia-sia, tidak menjadi pahala. Yang lebih jauh lagi hadirin yang dimuliakan Allah, bukan hanya ngomongin, nyakitin. Nah, ini kalimat nyakitin ini ibaratnya duri atau pula mungkin batu kecil kerikil di dalam sepatu. Dia ngasih tapi nyakitin. Wah, memang orang nerimanya pun terasa ada duri di dalam mulut yang kita makan. Terasa ada racun dalam barang yang kita terima. Sebagai salah satu contoh, seorang suami dikasih makanan, dikasih minuman, diservis oleh istri tercintanya, tapi nyakitin. Entah bicara apa, walaupun dia makan, walaupun dia minum, walaupun menggunakan pakaian hasil dari kerja keras untuk membersihkan pakaiannya, tetap terasa duri di dalam hati suami tercinta. Kenapa? Karena disakitin. Nah, orang yang memberi menyakiti, hadirin jamaah yang dimuliakan, dan itu akan menjadi sia-sia. Hidup adalah amal ibadah, hidup adalah pahala, hidup adalah sodako, hidup adalah jariah. Amal ibadah yang kita berikan di dalam hidup kita
akan terjadi sia-sia apabila umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ria'an nas. Wahai yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan batalkan, jangan sia-siakan sedekah kalian semua dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Kalladzi yunfiqu ria'an nas, seperti yang menafkahkan, yang memberikan, yang bersedekah ria'an nas, pengen dilihat orang lain. 3 golongan, yang menyebut-nyebut kebaikannya, yang menyakiti di saat ia berbuat baik, begitu pula pengen dilihat, diupload, dan dia pengen dipuji orang lain, itu termasuk adalah amalan yang sia-sia, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Yang keempat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia yang kita kerjakan kehidupan di alam dunia itu sudah jelas pasti itu merupakan keputusan hati. Jelas. Kita melakukan hal yang kecil sampai kepada hal yang besar, itu merupakan keputusan hati. Bukan keputusan orang lain. Bukan keputusan siapa-siapa. Itu merupakan keputusan hati. Baik buruknya ada di hati, benar atau salahnya ada di dalam hati. Apakah ia betul-betul tulus atau tidak, semua ada dalam hati. Lebih jauh, apa yang kita kerjakan kehidupan di alam dunia ini karena siapa? Karena Allah atau memang karena dunia? Kalaulah umat manusia, kehidupan di alam dunia, apa yang kita putuskan, amalan kita, perbuatan kita, kebaikan kita, kehidupan umat manusia yang kita kerjakan kehidupan di alam dunia ini, insya Allah, kalaulah memang karena Allah akan menjadi amal ibadah. Jadi dasarnya adalah satu karena Allah. Tetapi sebaliknya, apapun bentuknya amalan kehidupan di alam dunia ini bukan karena Allah. Bahkan ia tidak pernah ingat yang namanya karena Allah. Dia bekerja karena hanya mencari duit. Duit hanya sebatas dunia. Dia jadi pejabat hanya faktor jabatan. Jabatannya pun hanya sebatas dunia. Seorang istri dia membakti kepada suami. Membaktinya pun dia mengatakan hanya sebatas istri. Istrinya pun hanya sebatas kehidupan dunia. Dia sedekah, dia memberi, dia bekerja, dia berbuat baik, hanya sebatas dia memberi, tidak pernah berpikir karena Allah, hanya sebatas dia memberi karena kehidupan dunia. Semua dunia dan dunia dalam kehidupan umat manusia. Kalaulah memang di dalam diri umat manusia hanyalah sebatas dunia, tidak ada lain, maka kehidupan umat manusia yang sebatas dunia ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hilang amal ibadahnya, kehidupannya, amalan perbuatannya menjadi sia-sia, tidak menjadikan pahala, merugilah kehidupan di alam dunia. Makanya bapak-bapak pejabat, sekarang tanyakan di dalam hati, kita bekerja ini karena jabatan apa karena Allah? Seorang ibu rumah tangga, ibu rumah tangga, tanyakan di dalam hati, rumah tangganya ini karena Allah hanya apa karena faktor memang hanya sebatas istri. Kita tanyakan kepada saudara kita yang bekerja di pabrik, bekerja begitu pula di pasar,
bekerja sebagai politik. Yuk, tanyakan apakah memang karena Allah atau memang hanya sebatas kerjaan. Kalaulah memang pekerjaan ini hanya sebatas pekerjaan, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, seluruh pekerjaannya menjadi sia-sia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, bahkan lebih jauh kepada diri kita yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia hidup di alam dunia ini, pekerjaannya sebatas dunia, tidak pernah berpikir akhirat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Umat manusia kehidupan di alam dunia, dia mengharap dunia hanya sebatas dunia, perhiasan dunia, cintaannya terhadap dunia, bekerja hanya sebatas dunia. Ia berikan dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan amal ibadah, tidak menjadikan pahala, dan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan amal ibadah untuk akhirat. Nah, balasannya neraka. Tempat kembalinya neraka. Kenapa? Karena kehidupannya, mereka hidup di alam dunia bukan karena Allah, bukan ibadah, hanya sebatas dunia. Jadi umat manusia, kita bekerja siang dan malam, malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Terkadang kita menjadikan sosial, terkadang kita memberi kepada orang lain, kita jualan, kita berpolitik, kita bekerja dengan keras tenaga, kita menghidupi rumah tangga, memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah kepada anak, kita membantu orang lain, akan sia-sia kalau kita tidak diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Maka umat manusia, apapun bentuknya profesi hidup di alam dunia, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun jabatannya, akan mendapatkan kemuliaan, menjadikan pahala, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau didasari karena Allah, didasari karena akhirat, didasari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian banyak dapat kami uraikan dengan 4 amalan-amalan yang menjadikan amalan ini sia-sia. Hindarilah, jauhilah amalan yang sia-sia ini, sehingga kita menjadi manusia yang mulia, manusia yang sempurna, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.